Welcome back to Alumni Chat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Halimah Sukmawati, tapi biasa dipanggil Oi. Yes. Silakan Oi, perkenalkan diri, kamu sekarang lagi ngapain dan gimana waktu ketemu sama RSA dulu, kapan dan seperti apa? Silakan. Ya, oke. Thank you, Mbak Lia, kesempatannya. Oke, perkenalkan namaku Oi. Aku kenal RSE ini karena memang aku punya harapan ke depannya aku bisa jadi remote worker. Karena saat ini tuh aku lagi kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Aku kerja di sini sudah kurang lebih 13 tahun. Tapi sebenarnya menyenangkan kerja di sini. Cuma memang kendalanya adalah jarak ya, jarak. Karena aku tinggal di Bekasi, kerjaanku di Jakarta Selatan, butuh waktu agak lumayan panjang untuk bisa dari Bekasi ke Jakarta Selatan. Traffic dan sebagainya lah seperti itu. Jadi Berapa akhirnya aku lama tuh? berpikir, Berapa lama tuh Oi? Berapa jam tuh? ya 2 jam sampai 3 jam lah perjalanan, Mbak. Setiap hari ya? Iya, itu baru sekali berangkat doang ya. Jadi kalau pulang pergi ya tinggal dikali 2 deh gitu kan. Nah, terus karena waktu itulah akhirnya aku berpikir gimana ya caranya supaya tetap bisa kerja di rumah tapi punya penghasilan. Terus ya akhirnya aku coba scrolling-scrolling, cari apa sih, yang aku butuhkan saat ini dan akhirnya aku berpikir kayaknya aku butuh sesuatu yang bisa mengakomodir kebutuhan aku untuk bisa tetap kerja walaupun dari rumah. Terus akhirnya aku ketemu RSA. Pertama kali aku ketemu RSA itu aku ambil paket yang recording, bundling yang, VA seperti itu, gitu. Cuma memang, bedanya adalah ketika kita recording, itu akan agak males-malesan ya, gitu. Maksudnya, "Ah, entar ah ngedengerinnya kalau ada waktu," gitu. Sampai akhirnya, RSA, buka buka apa namanya, buka kelas yang bootcamp digital marketing, ya udah akhirnya aku coba join. Itu pun aku coba join pakai yang sponsorship, seperti itu, gitu. Jadi aku coba di situ, akhirnya aku dapat yang sponsorship, ya aku coba ikutin ya. Menurut aku RSA itu salah satu platform, apa namanya, digital course yang cukup mumpuni ya. Maksudnya untuk aku pribadi yang secara skill itu nggak punya pengalaman sama sekali di dunia digital marketing, itu masih bisa keterima dengan baik gitu. Ya dari trainernya nyampeinnya juga enak, seperti itu. Terus, mengenai materi-materinya pun diajarin dari sejak fundamental sampai ke yang terupdate, yang AI, yang Bali ajarin saat ini ya kan. Itu tuh aku terima gitu dan ya thanks God akhirnya aku menemukan RSA. Dan ternyata, rasa ketertarikan aku sama dunia digital itu nggak cukup sampai digital marketing, akhirnya aku flashback lagi nih, oh ya karena aku pernah ngambil yang VA recording, aku sekarang lagi join di yang VA bootcamp kayak gitu. Jadi ya udah ada beberapa kelas nih yang aku ikutin di RSA. Ya harapannya ya nanti semoga bisa dapat klien, bisa kerja dari rumah, bisa merealisasikan keinginan aku sebagai remote worker, gitu. Iya, buat teman-teman yang mungkin belum paham nih ya, di RSA karena RSA adalah sebuah non-profit organization, jadi kita fokus menghadirkan, courses yang benar-benar apa ya, cost efficient lah ya, dan, Yap, bisa dijangkau. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum bisa juga, meskipun udah murah ya, belum bisa juga bayar misalnya, kita juga menawarkan, scholarship, baik partial maupun full scholarship gitu ya, oh iya. iya iya, betul betul, Mbak, Ya, betul. Dan, oke, dari beberapa, platform course yang pernah aku lihat ya di Instagram, ya memang baru RSA aja sih yang ada yang scholarship kayak gitu, keren. oh. Thank you. Ya, kita mungkin sebelum kita ngebahas kelasnya seperti apa dan lain-lain, mungkin kita mundur dulu ya. Oh iya. Nah, tadi disebut bahwa, oh, capek nih kerja 13 tahun, harus berangkat bolak-balik ya Jakarta, Bekasi gitu ya, berjam-jam. Aku juga tahu soalnya aku dulu begitu. Aku dulu, kerja di Jakarta waktu dulu rumahku di Depok ya, kebayang ya, mirip. Jadi Oh, iya iya sama, iya. macetnya mirip, dan capeknya sama gitu ya. Nah, bagi Oi tadi kan sempat cerita dikit ya soal, being a single mother gitu ya. What's the turning point sih, buat Oi yang kemudian kayak memutuskan ada kejadian apa atau ada titik mana yang kayak, "Oke cukup, gue butuh waktu lebih banyak buat anak gue," apa segala macam sekarang gitu?
Mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya realistis aja ya, yang pertama secara finansial gitu kan, anak-anak pasti tumbuh besar, terus butuh banyak, pengeluaran buat pendidikan dan sebagainya gitu kan. Being single mother, ya otomatis aku harus bisa menghandle keuanganku sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua ya mengenai waktu ya, karena memang waktunya habis di jalan, jadi aku berpikir ya aku harus, menambah menambah skill di dalam diriku supaya aku bisa mengakomodir semua kesulitan, ke semua, masalah yang aku harus hadapi, seperti itu, Mbak, gitu. Hmm. Sebenarnya sih kalau pekerjaan saat ini amat sangat menyenangkan ya, karena nggak mungkin lah kita bisa bertahan 13 tahun kalau perusahaannya tuh nggak inilah gitu, tidak bisa memberikan kenyamanan dan sebagainya untuk karyawannya, nggak mungkin. Itu amat sangat memberikan hal yang positif buat aku. Cuma memang kendalanya adalah jarak tempuh aja sih gitu. Sementara mau beli rumah di Jakarta udah terlalu mahal ya, Kak. Iya, 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 iya. udah skip. Iya, iya. Oh, Gitu, buat Mbak, jadi sultan turning doang ya, point-nya adalah sultan ya sultan doang yang finansial. bisa beli di Jakarta. Turning point-nya Eee, adalah finansial dan waktu sih itu. ya. Oke, kita, mungkin beralih ke ini ya, soal kontennya ya. Jadi kemarin Oke. Oi ambil digital marketing bootcamp, mungkin itu dulu yang kita bahas ya. Waktu ambil digital marketing bootcamp, sebelumnya Oi ada background digital marketing nggak? Dan setelah ngikutin digital marketing bootcamp, apa aja yang, Oi pelajari gitu dari bootcamp tersebut? Enggak sih, aku sama sekali nggak ada skill di digital marketing bootcamp. Jadi sebenarnya itu yang pengen aku ambil awalnya, sosial media manajemen gitu kan, sosial media manajemen karena memang kan lebih terfokus ya sebenarnya. Tapi aku berpikir lagi, mungkin saat ini aku butuh pembelajaran secara globalnya dulu supaya nanti aku bisa masuk yang lebih spesifik, pikir aku seperti itu. Nah, kalau dari materinya ya seperti tadi aku bilang yang RSA ajarin tuh lumayan lengkap dari mulai package, fundamentalnya gitu, itu kan diajarin, marketing funnel gitu kan, terus, konten pilar yang aduh, aku hari-hari tuh nggak pernah belajar begituan karena aku handle pajak. Terus aku harus belajar ini apa sih gitu. Sebagai orang awam kita kan paling hanya ngelihat, oh Instagram, oh kayak gini, look-nya seperti itu begitu kan. Tapi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata untuk bisa menghandle digital marketing tuh perlu teknik ya, perlu strategi ya. Itu udah begitupun kayak ada, search engine-nya gitu kan, itu juga ternyata perlu dipelajari gitu. Untuk bisa tampilan yang bagus kita harus ngerti desain, belajar Canva gitu. Ya kayak gitu deh Mbak, termasuk ternyata ya aku berpikir tadinya, mengenai AI itu, oh AI itu akan menggantikan fungsinya manusia ya karena kecerdasannya. Tapi ternyata enggak juga gitu, tetap kita yang harus bisa meng-create supaya si AI itu, mengikuti apa yang kita mau gitu. Ada prompt-prompt-nya yang kita harus terapkan supaya, ini loh yang kita butuhkan, nanti dia akan memberikan informasinya ke kita gitu. Jadi menurut aku, dari, materi yang sudah RSA kasih, itu memang cukup lengkap, ya ya paling tinggal kitanya aja yang mengeksplor gitu kan, interest-nya di mana, apakah kita mau fokus di SEO atau mau fokus di desain, seperti itu. Iya, kemarin pas, digital marketing tapi aku bangga loh tadi, nyebutin konten pilar, funnel gitu. Wah, kayaknya udah ini banget ya. Tapi emang langsung ya dari yang nggak tahu sama sekali, kemudian menjadi udah setengah expert atau udah jadi expert gitu loh. Which, happy Betul, banget Mbak, dan karena kemarin, digital marketing pelajarannya kan masih bootcamp tuh, sedikit. 6 minggu ya kalau nggak salah ya, 6 atau 8 minggu ya kemarin? Iya, 6 minggu. Ya, 6, ya, Kak. jadi dalam 6 minggu aja udah pengetahuannya tuh udah bulet gitu ya menurut aku ya, I think that's really good. Dan di digital marketing bootcamp kita juga punya yang namanya internship ya, ada waktu untuk magang bersama Yes. UKM-UKM dari Bali. Mungkin, Oi bisa cerita, kemarin pengalaman magangnya seperti apa dan apa yang dipelajari dari, selama magang tersebut? Ya, sebenarnya itu pengalaman baru yang menurut aku keren banget ya. Jadi,
Itulah kenapa akhirnya aku memutuskan ikut bootcamp ini karena ternyata pas di iklan itu, oh iya ada kesempatan buat magang gitu. Jadi aku sama sekali belum pernah punya pengalaman untuk menghandle suatu project ataupun ketemu sama klien karena selama ini juga memang belum pernah punya kesempatan untuk mencari klien benar-benar fokus gitu kan. Akhirnya di RSA ini dikasih kesempatan, kita ada beberapa klien yang disajikan awalnya tuh dari RSA menyajikan ada klien yang fokus di tas, terus kalau nggak salah ada di apa sih namanya pasta seperti itu, ada di banyak macam lah gitu. Akhirnya kita dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu punya jatah untuk menghandle satu klien itu. Dan menurut aku itu keren banget gitu ya dengan kesempatan itu, apalagi untuk orang yang tidak punya portofolio sama sekali, tidak punya pengalaman, tidak punya background digital akademik gitu kan. Ya, akhirnya kita di situ mencoba belajar, mencoba mengeksplor diri, gimana caranya. Nih dia maunya punya portofolio secara digital, sorry, apa sih namanya, proposal proposal secara digital. Ya akhirnya mau nggak mau kita kan yang tadinya nggak bisa Canva, kita harus belajar nih, oh gimana ya caranya bikin Canva gitu. Harus bisa riset mengenai kompetitor, hashtag dan sebagainya. Ya udah akhirnya kita mau nggak mau dituntut untuk bisa mengeksplor diri kita sendiri, supaya memenuhi kebutuhan si klien dan menurut aku itu keren karena ya, eee, soon or later ya hal itu juga akan kita hadapin gitu, kalau ternyata nanti kita punya klien sendiri, seperti itu. Jadi itu step pertama yang memang dikasih sama RSA, supaya kita belajar gitu, gimana cara ngadapin klien, seperti itu. Hmm. Kemarin, kalau nggak salah juga, banyak kegiatan dalam grup ya, jadi kita bikin grup sendiri di Telegram, terus ada kegiatan-kegiatan dalam grup. Nah, menurut Oi, pentingnya apa sih komunitas itu dalam belajar? Ya penting banget ya, Mbak, ya. Ya itulah, memang banyak banyak, yang disajikan sama RSA, nggak cuma dari grup Telegram. Kita juga dikasih akses via Notion. Jadi kalau kita kan pembelajaran itu live streaming lewat Zoom ya, live ya. Jadi kalau kita nggak bisa datang, kita ada, link akses untuk Notion-nya, kita bisa ngedengerin. Terus di grup, Telegram itu pun, itu dipecah-pecah lagi, ada yang khusus untuk general, yang kita untuk bahan diskusi, ada Q&A, ada untuk kelas gitu. Jadi memang kita antara kita dari masing-masing peserta dengan tim dari RSA itu saling berkomunikasi di situ. Termasuk awal-awal banget nih waktu kelasnya siapa ya, kelas Dekadela yang harus bikin brainstorming, itu aku PA banget, aku nggak ngerti Canva, aku nggak ngerti Notion, aduh pusing gitu. Tapi akhirnya Kak Eli sama Kak Ingrid itu bener-bener nge-guide aku gitu loh, bener-bener kita langsung tektokan di Telegram ya kalau nggak salah gitu. Ya akhirnya yang tadinya aku nggak ngerti sama sekali, ya akhirnya bisa gitu. Ya thanks Kak. Terima kasih Kak Eli, terima kasih Kak Ingrid. Awesome awesome, keren Termasuk banget. kalian juga akhirnya aku bisa AI dan itu keren banget yang aku sampai komen kan di kelas kamu tuh, ih ternyata kita cuma ngeliatin dia kerja ya, dia ngerjain sendiri. Semua bisa diotomasi ya. Iya betul. Eee, menurut, Oi nih ya, impact-nya before dan after nih, kalau dari sisi being a tech savvy, being, apa ya, lebih tech savvy aja gitu. Kalau misalnya dulu ratingnya dari 0 sampai 10 berapa dan sekarang dari 0 sampai 10 berapa? Oh, sebelumnya kalau di rating 0 sampai 10 mungkin aku 3 kali ya, soalnya aku PA banget. Ya, karena kan aku kerja di kantoran yang memang notabene nggak perlu digital-digital banget gitu loh, Mbak, gitu kan aku handle pajak sama HR. Jadi nggak terlalu kepikiran lah gitu, sampai akhirnya punya keinginan, kayaknya aku harus belajar deh gitu kan. Ya udah, ya kalau sekarang mungkin aku bisa menilai diriku antara 7 dan 8. Keren keren banget keren banget. Nah, Iya gitu. Oi, Jadi naiknya lumayan naiknya ya, Kak? lumayan ya, jauh banget ya. Soalnya emang banyak, kita selalu kita nggak cuma ngasih yang sifatnya mindset, tapi langsung practical tools, semuanya langsung dicobain selama kelas, ya kan, ada workshop-workshop-nya, dan mentor-mentornya juga beragam. Oke, Oi, mungkin, apa yang misalnya sekarang ini kan banyak banget juga ya di luar sana, Eee, nggak cuma single mom aja, tapi juga mothers ya. Banyak, ibu-ibu yang,
udah lama tinggal di rumah karena gedein anak kan ya. Terus begitu anaknya udah 10 tahun dan udah punya dunia sendiri, terus kayak, "Aduh gue abis ini ngapain ya?" Gitu loh. Dan terus mereka kalau mau melakukan sesuatu yang baru kayak, "Aduh emang gue masih bisa nih, emang gue bisa?" Gitu. Jadi kayak nggak terlalu percaya diri gitu loh. Apa pesannya Oi buat, teman-teman, mothers atau single mom out there gitu? Ya, kalau menurut aku sih, kita pertama adalah kita harus sayang sama diri kita sendiri, karena dengan kita sayang sama diri kita sendiri, kita pasti akan merasa butuh hal-hal positif, apa sih gitu, kekurangan kita apa gitu. Nah dari situ, jadi kita akan mencari, dan dengan mencari itu kita akan menemukan, "Oh ternyata saya butuh ini ya, butuh ini," gitu. Hal yang paling utama banget kalau buat aku pribadi adalah ilmu, Mbak, karena ilmu itu nggak bisa dinilai pakai uang ya kan. Jadi hal itu pun kita bisa turunkan ke anak gitu kan dari ya makanya aku bilang, buat semua ibu-ibu jangan pernah bosan untuk belajar, itu yang pertama. Karena belajar itu nggak mengenal usia, nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi. Kemarin aja aku nge-Zoom sambil di dapur sambil motongin cabe. Jadi menurut aku yang nggak ada. Multitasking. Iya iya, jadi nggak ada batasan lagi gitu, sekarang tinggal balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Pilihannya adalah mau atau enggak, bisa atau enggak, seperti itu. Semuanya pasti bisa teratasin asalkan ada kemauan buat kita sendiri. Harus sayang deh sama diri sendiri, baru setelah sayang diri sendiri, kita pasti akan mikirin, "Oh iya ya anak gimana?" Segala macam, seperti itu. Wah, keren banget dan, pada saat kita udah mulai belajar dan adaptasi ya, karena dunia terus berubah nih, ya kan, dan pada saat kita terus beradaptasi, kita akan menjadi yang terdepan lah istilahnya gitu. Sehingga sekarang kalau ada yang mau nyari virtual assistant atau digital marketer yang paham AI, ya emang berapa orang yang bisa bilang saya bisa gitu, dan Oi salah satunya gitu ya, dan dari yang sedikit itu gitu. Iya, Sehingga pada saat amin iya kan, amin. jadi pada saat, sekarang kalau mau nyari jobs atau gigs gitu, kerjaan-kerjaan freelance itu harusnya jauh lebih mudah, terutama yang di Indonesia ya, karena belum banyak yang, ngerti dan paham gitu. Berarti artinya apa? Makin cuan juga ya kan, makin makin dikit yang bisa lakuin, hal yang kita belajar itu, makin cuanlah kita, karena nggak ada lagi yang bisa, ya kan? Well, thank you banget Oi ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kebetulan Sama-sama, tadi Mbak. ya kebetulan tadi, dirimu menyebutkan soal sosial media management ya, kita akan, punya bootcamp-nya sorry, mini course-nya sebentar lagi Oh, soal oke. sosial media and content management. Dan kita Mhm. sebenarnya, in the future kita bakal punya banyak banget kayak video editing mini course, project management bootcamp, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang penasaran, bisa ikutan waiting list-nya, kita ada waiting list form di kolom description di bawah. Jadi kalian bisa tulis nama dan kalau kalian pengen dihubungi pada saat kelasnya buka, silakan, klik link-nya. Dan kita juga tadi Oi juga nyebutin ada VA Bootcamp kan ya, ada juga, recorded. Nah, di bawah juga kita ada link untuk ke belajar di recorded-nya dulu sebelum pergi ke, belajar di bootcamp-nya. So, thank you buat hari ini dan semoga sukses ya Oi buat ke depannya. Amin, thank you Thank Mbak you. Lia untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Thank you ya Thank Reza, you so much. bye-bye.